untuk sebagai pengawal acara, jadi saya kasih sedikit overview. Jadi Glodon ini kita perusahaan bergerak di bidang IT solution, khususnya teknologi untuk dunia konstruksi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin di sini sebagian dari teman-teman ada di beberapa sebagai praktisi di beberapa konstruksi life cycle yang sudah ada di dunia konstruksi. Nah, ini kan kalau di dunia konstruksi itu kan kita ada dari proses desain, proses konstruksi, sampai juga level maintenance seperti itu ya. Jadi untuk BIM itu sendiri sebenarnya building information sendiri itu BIM solution itu sangatlah luas. Jadi untuk software sendiri itu juga cukup banyak yang berbasiskan building information modeling. Jadi untuk supaya teman-teman ada gambaran nih BIM software seperti apa sih yang saya perlukan atau yang akan saya pelajari nih hari ini, saya kasih overview untuk big picture-nya dulu. Jadi kalau di sini teman-teman lihat nanti di sini itu dari proses desain, konstruksi sampai maintenance itu sebenarnya ada banyak tipe software dengan kegunaannya masing-masing seperti itu. Jadi kalau di sini teman-teman lihat dari proses desain, di sini ada yang berwarna hijau, ini adalah sebagian dari software-software berbasiskan BIM dari Glodon. Nah, hari ini kita akan fokus kebanyakan di sini level costing. Jadi costing ini hari ini software yang akan kita banyak bicarakan adalah software cubic cost. Jadi software cubic cost ini sebenarnya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu TAS untuk perhitungan kuantiti dari arsitektural dan struktural. Jadi ini untuk ngitung finishing, ngitung arsitek, ngitung beton, ngitung bekisting. Nah, semua untuk perhitungan volume ini ada di software TAS, seperti itu. Nah, software yang kedua itu yang nanti akan kita pelajari adalah TRB. Itu adalah take off untuk rebar atau pembesian tulangan. Seperti itu. Jadi nanti semua yang berhubungan dengan perhitungan volume tulangan nanti akan dikulas di software TRB ini. Nah, untuk beberapa take off software lainnya adalah TME itu untuk mechanical electrical dan TBQ untuk RAB-nya. Jadi nanti setelah volumenya di-create dia akan nge-link ke software TBQ kita seperti itu. Namun untuk hari ini, sesi hari ini dan juga besok kita akan lebih banyak fokus ke bagian sipil seperti itu. Jadi 2 hari ini kita akan banyak mengulas gimana sih cara teman-teman konstruksi nih bisa memulai building information modeling mulai dari level costing seperti itu ya. Mulai dari segi perhitungan quantity. Kenapa kita mulai dari quantity? Karena kita rasa quantity itu salah satu elemen penting nih yang akan nge-link langsung dengan harga seperti itu. Jadi di sini kita akan mulai dari level costing yaitu TAS dan juga TRB seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 2. Hari ini untuk sesi yang pertama dengan Ibu Judit, kita akan mulai dengan software TRB kita atau untuk ngitung pembesian atau tulangan. Nanti setelah itu, setelah hari ini selesai, lalu besok akan dilanjutkan oleh Bu Sylvia, itu akan mengulas tentang software arsitektural struktural kita di TAS seperti itu. Jadi 2 hari ini kurang lebih kita akan mengulik nih software costing dari Glodon seperti apa aplikasinya dan bagaimana ini bisa benefit nih buat teman-teman untuk hitung volume karena kebanyakan mungkin kalau ngitung volume sekarang masih pakai manual ya. Jadi masih banyak banget human error, terus mungkin hitungannya nggak net-net banget, tapi kalau pakai Glodon ini nanti teman-teman bisa lihat hitungan yang kita hasilkan semua sudah sangat net. Jadi buat teman-teman ada tahu nih, oh jadi dengan software ini saya udah tahu nih semua hitungan net-netnya, jadi akan mempermudah juga kayak gitu. Bapak Ibu semuanya sudah membuka software TRB seperti ini, nanti tampilan TRB-nya kurang lebih akan seperti ini. Jadi di bagian kiri ini ada beberapa tombol kita untuk new project, kemudian untuk open itu untuk membuka project, lalu ada save dan save as untuk menyimpan project. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat juga di tombol about, kalau Bapak Ibu klik, di situ bisa terlihat untuk versi TRB yang kita gunakan. Jadi di sini kalau kita lihat TRB C2, kemudian versinya 4288. Jadi di situ Bapak Ibu bisa lihat versi dari TRB atau TAS Bapak Ibu. Kemudian untuk option, kalau Bapak Ibu klik tombol optionnya, di sini akan muncul Windows option seperti ini. Kemudian di bagian file ini, nanti Bapak Ibu bisa setting juga untuk auto save prompt-nya. Jadi di sini auto save prompt, Bapak Ibu bisa ganti untuk intervalnya. Misalnya Bapak Ibu di sini input 15 menit,
maka nanti tiap 15 menit akan ada pop-up message yang bertanya, Bapak Ibu ingin save atau enggak. Jadi gunanya auto save prompt seperti itu. Saran saya Bapak Ibu tetap dicentang, tetap diaktifkan untuk auto save prompt-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal setting aja, mau setiap berapa menit bisa diinput di sini. Kemudian di sini juga ada di bagian backup setting-nya, ada backup path. Di sini Bapak Ibu bisa lihat juga backup path-nya di mana disimpannya. Kemudian Bapak Ibu bisa setting juga untuk penyimpanan backup ini 1 sampai 14 hari. Nanti Bapak Ibu bisa input di sini. Kemudian untuk yang tab kedua, elemen display, ini adalah tampilan display untuk elemen-elemen kita. Di sini ada warna bordernya, kemudian isinya seperti apa, pengaturannya ada di sini. Kemudian di bagian hotkey ini adalah shortcut. Jadi ini adalah shortcut untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen-elemen tersebut, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita klik Q, nanti elemen kita akan muncul ataupun akan disembunyikan dengan mengklik tombol W tersebut. Kemudian Bapak Ibu di bagian tengah sini, ini adalah lokasi proyek-proyek kita. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat beberapa proyek, nanti akan tampil di bagian tengah, yaitu di bagian My Projects. Tapi kalau Bapak Ibu sebelumnya belum membuat proyek di TRB-nya, nanti di bagian ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian kanan Bapak Ibu ada tombol New Feature. Jadi kalau Bapak Ibu klik tombol New Feature ini, nanti akan ditampilkan short video yang menampilkan fitur-fitur baru yang ada pada versi TRB kita ini. Kemudian kalau kita klik tombol Help di bagian bawah, kalau Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke online help website kami. Jadi di sini adalah online help untuk website TRB. Di sini Bapak Ibu bisa melihat new feature-nya, kemudian getting started-nya seperti apa, ada user guide, juga ada FAQ, dan juga case study. Jadi kalau Bapak Ibu klik tombol help tersebut, nanti akan diarahkan ke website TRB kami. Kemudian untuk shortcut-nya, untuk shortcut help ini juga Bapak Ibu bisa menggunakan tombol F1 di keyboard. Bapak Ibu, semuanya tampilannya udah seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan buat new project di TRB. Caranya Bapak Ibu klik tombol new di pojok kiri atas ini. Kemudian akan muncul new project. Lalu di sini Bapak Ibu boleh mengisi project name-nya. Nama project-nya bisa diisi, misalnya saya input training model tanggal hari ini. Kemudian nanti kalau sudah di-input project name-nya, seperti ini, di bagian bawah ada calculation rule. Jadi calculation rule ini adalah rules yang kita gunakan di TRB. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang Indonesia. Kemudian untuk calculation rule ini Bapak Ibu nanti ke depannya sudah tidak bisa diubah ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan lagi kita sudah memilih calculation rule yang benar, yaitu yang Indonesia. Kemudian kita klik confirm. Nanti akan ada info lagi bahwa dia akan menginfokan Anda tidak bisa lagi memodifikasi calculation rule setelah mengklik confirm. Jadi pastikan lagi calculation rule-nya sudah Indonesia, kemudian klik yes. Kemudian Bapak Ibu langsung akan masuk ke tampilan TRB seperti ini.